dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safia Putri Adini, NIM 212410103037 dan teman saya. Saya Bagasya Purnomo dengan NIM 2124 10103041. Nah, di sini kita akan memaparkan tugas akhir yang bertema Sistem Informasi Inventory. Tujuannya sendiri adalah untuk memudahkan para pelaku usaha, termasuk usaha yang berjalan di bidang perdagangan di era digital ini. Untuk pertama di sini secara otomatis akan terdapat selamat datang di Gasyaku Cafe, masukkan nama Anda. Ini fungsinya sebenarnya tidak memiliki fungsi, cuma agar memberi kesan lebih akrab itu sendiri. Terus di menu awal ini terdapat dua menu, yakni menu admin dan menu customer. Jadi dalam sistem ini ataupun program ini dapat digunakan untuk admin ataupun kasir, dapat juga digunakan untuk customer atau pembeli. Yang pertama, login untuk admin. Jadi di menu login admin sendiri kita memasukkan username dan password. Nah, username dan passwordnya sendiri itu sama dan tidak berubah. Username dan passwordnya yaitu admin. Nah, seperti ini. Jika kita memasukkan username atau passwordnya salah, misal seperti ini, nah, sistem itu akan otomatis mengulang untuk memasukkan username dan password kembali sampai username dan passwordnya benar. Nah, setelah username dan passwordnya benar, kita diarahkan untuk memilih salah satu dari keenam menu yang telah ditampilkan. Yang pertama, menu lihat barang. Yang pertama, lihat barang. Di sini sistem akan menampilkan barang-barang apa atau menu-menu apa yang ada di Gasyaku Cafe ini. Dan di sini juga terdapat harga, kode, nama sekaligus jumlah barang yang ada saat ini. Terus saat menekan 0 maka akan kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya kita ada menu tambah barang. Nah, di menu tambah barang ini kita akan memasukkan kode, misalnya JA, nama barangnya jus apel. Nah, kita juga akan menginputkan harga dan jumlahnya. Misal harganya 12.000 dan jumlahnya 10. Nah, ini otomatis akan ditambahkan di database. Seperti ini. Jus apel akan tertambahkan secara otomatis. Yang ketiga adalah menu hapus barang. Nah, menu hapus barang ini kebalikan dari menu tambah barang. Jadi, sama, kita akan diminta untuk memasukkan kode barang yang dihapus, misalkan JA. Jadi, secara otomatis, barang dengan kode JA, yakni jus apel, akan terhapus dari database. Nah, terhapus. Yang selanjutnya menunya adalah edit barang. Nah, menu edit barang ini kita bisa mengganti kode, nama, harga, atau jumlah barang. Misal kita akan mengganti harga barang di kode C1. Kita menginputkan kode dan namanya sama. Karena kita ingin mengubah harganya saja. Harganya kita ubah menjadi 25.000 dan jumlahnya tetap. Nah, di sini datanya sudah berubah menjadi 25.000. Nah, selanjutnya adalah menu cari barang. Nah, menu cari barang ini digunakan untuk mencari barang dengan memasukkan kode. Misalkan kita masukkan kode JA. Jadi, sistem akan secara otomatis mencari barang untuk kode JA. Nah, seperti yang kita lihat, data Anda tidak tersedia. Artinya, barang dengan JA tidak tersedia ataupun tidak ada dalam menu. Silakan Anda untuk kembali.
Kita coba ulang di cari barang. Misalkan kita C1. Nah, ternyata C1 ada. Jadi sistem akan menampilkan C1 itu nama barangnya apa, harganya berapa, dan jumlahnya berapa. Seperti yang kita lihat, C1 adalah stick dengan harga 25.000 dan jumlah barang 45. Lalu untuk kembali. Nah, yang terakhir adalah menu keluar. Di menu keluar sendiri ini bertujuan untuk melogout otomatis admin agar tidak sembarang orang masuk menggunakan username dan password admin. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua ini adalah login untuk customer sendiri ataupun untuk pembeli. Di login untuk customer atau pembeli akan diberikan dua menu awal atau dua option awal, yakni masuk dan daftar. Daftar digunakan saat Anda tidak memiliki akun atau belum memiliki akun dan ingin membuat akun. Di daftar ini, pertama-tama kita masukkan username atau nama yang ingin kita gunakan, misalkan Bagas gitu. Nah, tapi sistem ini nantinya akan menyocokkan terlebih dahulu Bagas ini sudah ada ataupun belum. Kalau sudah ada, kita akan diminta untuk mengganti. Nah, masukkan password. Di sini password itu harus lebih dari 6 kata. Jika kurang dari 6 kata, maka sistem akan mengulang kembali untuk memasukkan. Nah, password terlalu pendek. Jadi Bagas kan cuma 5 kata, sedangkan minimal di sini itu 6 kata. Misalkan masukkan namanya tetap Bagas, masukkan password Bagas Cahyo. Nah, di sini konfirmasi itu juga harus sama dengan masukkan password tadi. Nah, setelah berhasil, maka akan secara otomatis masuk ke menu masuk dari login customer. Nah, di menu selanjutnya terdapat menu hapus akun dan lanjut belanja. Di menu hapus akun ini, kita akan menghapus akun yang telah kita masukkan, yaitu username dan password tadi. Misalkan, tadi kan masuk menggunakan username Bagas dan passwordnya Bagas Cahyo. Nah, otomatis username dan Bagas Cahyo, username dan password yang tadi kita inputkan hilang. Dan kita dengan nama yang berbeda. Nah, menu kedua ini adalah menu lanjut belanja. Jadi di menu lanjut belanja ini ada dua pilihan. Yang pertama take away atau bawa pulang, dan dine in makan di sini. Yang pertama menu take away. Menu take away ini pertama kita akan diperlihatkan pilihan menu apa saja dan juga harganya yang bisa kita beli. Nah, namun di sini tertera maksimal 2 jenis barang. Jadi maksimal 1 kali pembelian adalah 2 jenis barang. Dan kita diminta untuk masukkan kode. Misalkan kode barangnya M, kita membeli jus mangga sejumlah, misalkan kita belinya 2. Nah, jadi sistem akan secara otomatis memberikan harga sesuai dengan menu tadi di bawah dari PCS ataupun jumlah barang. Setelah itu kita akan diminta apakah kita ingin membeli lagi ataupun tidak. Jika kita membeli, maka akan mengulangi proses yang sama. Tapi jika kita tidak, maka akan langsung masuk ke pembuatan struk. Misalkan kita pilih beli lagi, misalkan tekan Y.
Misalkan kita beli stick C1, kita beli satu saja. Nah, karena maksimal 2 pembelian, jadi setelah kita membeli 2 jenis barang, maka bon pembayaran akan terbuat secara otomatis. Nah, di bon pembayaran ini terdapat total biaya dari jumlah belanja kita. Kan kita tadi belanjanya sejumlah 178.000 dengan 25.000 dan totalnya 203.000. Nah, di sini ada diskon. Cara penghitungan diskon ini adalah 15% dari total belanja kita. Tapi jika total diskon kita itu lebih dari 15.000, maka secara otomatis sistem akan menganggap diskon yang di atas 15.000 itu menjadi 15.000. Lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ada menu dine-in. Nah, menu dine-in ini hampir sama dengan menu take away. Nah, dine-in ini sendiri adalah makan di tempat. Sistemnya sama, yaitu maksimal kita membeli 2 jenis barang dengan menginputkan kode. Misalkan di sini menginputkan kode C1, which is ini kita menginputkan berapa barang yang ingin kita beli. Misalkan kita ingin membeli 5 barang. Nah, di sini kita menampilkan harga barang yang sebelumnya kita pesan. Di sini juga kita terdapat fitur untuk memesan kembali atau tidak. Jika iya, kita akan menginputkan kode kembali dan berapa barang yang ingin kita beli. Misalkan kita membeli jus mangga 1 biji. Nah, kita akan ditampilkan bon pembayarannya. Nah, bedanya dengan take away, di dine-in sendiri kita tidak ada diskon dengan syarat apapun. Jadi sekian penjelasan dari tugas akhir kami, yakni Gashago Cafe. Terima kasih telah menyimak video ini dan maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.